Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, sebaiknya kita saling kenal terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Nur Alia Usman dengan NIM 22405106461 dari jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cendrawasih Jayapura. Jadi materi yang kita bahas kali ini itu tentang ikatan penyusun protein. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita akan mengetahui dulu apa sih itu protein. Protein adalah makromolekul dengan ikatan rantai asam amino yang berfungsi sebagai bahan bangunan utama pada tubuh kita. Jadi, di dalam tubuh kita ini, protein itu terletak dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Itu semuanya terdapat protein. Protein itu diperoleh bisa dari protein hewani seperti daging, telur, susu. Terus kalau nabati itu bisa ditemukan dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Terus perannya protein dalam tubuh itu apa sih? Itu yang pertama, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, berfungsi sebagai enzim dan hormon, menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh, mengangkut nutrisi, dan dapat berfungsi sebagai sumber energi. Nah guys, jadi kalian sudah mengetahui apa sih itu protein. Kita masuk ke materi kita. Yang pertama tuh ikatan penyusun protein. Ikatan penyusun protein itu terbagi menjadi dua. Ada ikatan kovalen sama ikatan non-kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan peptida, dan ikatan non-kovalen itu ada ikatan hidrogen, ionik, ikatan hidrofobik, ikatan van der Waals, dan ikatan disulfida. Jadi, ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk melalui sintesis atau reaksi dehidrasi pada tingkat molekuler. Reaksi ini juga dikenal sebagai reaksi kondensasi yang biasanya terjadi antara asam amino. Seperti yang digambarkan pada slide PPT, itu ada dua asam amino yang berikatan bersama untuk membentuk ikatan peptida melalui sintesis dehidrasi. Selama reaksi ini, salah satu asam amino memberikan gugus karboksil pada reaksi dan kehilangan gugus hidroksil, yaitu hidrogen dan oksigen. Amino lainnya kehilangan hidrogen dari gugus NH2. Gugus hidroksil digantikan oleh nitrogen sehingga membentuk ikatan peptida. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ikatan peptida disebut sebagai ikatan amida tersubstitusi. Kedua asam amino tersebut terikat secara kovalen satu sama lain, dan asam amino yang baru terbentuk juga disebut dipeptida. Yang kedua ada ikatan ionik. Kalian bisa melihat strukturnya pada slide PPT. Interaksi ionik ini relatif lebih kuat dibandingkan ikatan van der Waals ataupun ikatan hidrofobik. Kekuatan ionik ini sangat bergantung pada jenis asam aminonya dan tergantung pada konsentrasi ion lain yang ada pada lingkungan. Apakah lingkungan tersebut cenderung asam ataupun lingkungan tersebut cenderung basah. Yang ketiga ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen sangat dimungkinkan pada asam-asam amino yang polar karena asam amino memiliki gugus OH bebas. OH bebas ini bisa berinteraksi dengan senyawa lain, yaitu senyawa karbon, oksigen, dan nitrogen dari asam amino yang lain. Interaksi ini ada interaksi polar yang disebabkan karena adanya muatan positif pada atom H dari suatu molekul yang polar yang berikatan dengan elektron lain, bisa karbon, oksigen, dan nitrogen dari atom lain yang ada dalam molekul yang sama, atau kita bisa sebut sebagai intramolekul, atau atom ini juga bisa berikatan dengan molekul yang lain atau intermolekul. Ikatan hidrogen ini mempengaruhi kelarutan suatu molekul. Jadi kelarutan protein di dalam molekul air sangat dipengaruhi jumlah asam amino yang mampu berikatan dengan hidrogen dengan molekul air, atau kita sebut dengan jumlah asam amino polar. Nah guys, kalian tuh bisa lihat struktur yang ini tuh agak sedikit berbeda dengan struktur sebelumnya, karena struktur pada ikatan hidrogen itu akan membentuk yang namanya struktur sekunder pada protein. Contohnya itu ada struktur alpha helix dan struktur beta sheet, sehingga itu bisa menyokong struktur sekunder dari protein.
Nah guys, selanjutnya ini ada yang dinamakan sebagai ikatan hidrofobik. Sebelumnya kan kita bahas ikatan hidrogen. Nah, apa sih yang membedakan antara ikatan hidrofobik sama ikatan hidrogen? Jadi, kalau pada ikatan hidrogen tadi itu terjadi pada asam amino yang polar. Sementara ikatan hidrofobik itu terjadi pada asam amino non-polar yang saling berdekatan. Nah, pada saat asam amino nonpolar tersebut berdekatan, dia akan membentuk ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan ionik dan hidrogen, tetapi sedikit lebih kuat dibandingkan dengan ikatan van der Waals. Nah, interaksi hidrofobik ini terjadi pada protein yaitu alanin, valin, leusin, isoleusin, prolin, metionin, fenilalanin, dan triptofan. Selanjutnya ada interaksi van der Waals. Ini terjadi jika beberapa atom saling berdekatan pada jarak tertentu. Maka antar atom tersebut akan terbentuk interaksi van der Waals yang berkekuatan lemah dan non-spesifik. Interaksi van der Waals terjadi adanya pergerakan elektron pada lintasan terluar dari masing-masing atom yang saling berdekatan tersebut, sehingga ikatan van der Waals itu sangat lemah dibandingkan dengan ikatan yang lain seperti ikatan ionik, hidrogen, hidrofobik, maupun ikatan peptida. Guys, kan van der Waals itu terjadi karena adanya jarak antar molekul yang saling berdekatan. Kalian bisa lihat pada tabel berikut. Di sini tertulis untuk atom H itu jarak van der Waals-nya 0,11 nanometer. Terus atom O 0,15 nanometer. Terus untuk nitrogen juga sama seperti O. Terus ini karbon 0,17 nanometer, S 0,18 nanometer, P 0,19 nanometer, dan ioda ini 0,21 nanometer. Sedangkan untuk jarak kovalennya ini sangat lebih jauh dia punya perbandingan, bisa lebih 10 kali lipat jarak antar molekulnya. Dan yang terakhir ada ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini terbentuk karena adanya gugus tiol atau gugus SH pada asam amino cysteine yang membentuk jembatan cysteine. Ikatan disulfida ini akan membentuk struktur 3 dimensi. Jadi, ikatan disulfida yang terbentuk karena adanya cysteine dari cysteine, maka akan membentuk struktur 3 dimensi karena pada protein akan membentuk lekukan-lekukan. Karena sesungguhnya posisi cysteine berulang pada jarak yang cukup jauh atau tidak saling berdekatan, dan akan membuat struktur protein yang awalnya itu struktur protein berbentuk lurus, dia akan membentuk sebuah lipatan karena adanya cysteine tersebut, atau terbentuk struktur 3 dimensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikatan disulfida ini sangat membantu dalam pembentukan struktur 3 dimensi dari protein. Struktur 3 dimensi ini kita sebut sebagai struktur tersier. Jadi pada struktur primer itu terbentuk karena adanya ikatan peptida. Struktur sekunder ini didominasi karena adanya ikatan hidrogen, van der Waals, dan hidrofobik. Sehingga untuk struktur tersier itu terbentuk karena adanya ikatan disulfida pada protein. Nah, struktur-struktur tersebut itu yang membantu penyokong atau membantu pembentukan ikatan protein. Sekian penjelasan mengenai apa itu ikatan penyusun protein yang ada dari ikatan ionik, peptida, hidrogen, hidrofobik, terus disulfida dan van der Waals. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya bawakan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.